Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C020042 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja, A. Berbagai fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Ada beberapa fungsi penganggaran, yaitu 1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. 2. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menentukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kedalaman perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, B. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahap utama dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama, penetapan tujuan. Tujuan realistis yang ditetapkan melalui partisipasi yang berarti akan mempengaruhi tingkat aspirasi manajer dan karyawan secara menguntungkan. Kurangnya partisipasi atau hanya sekedar berbicara tanpa berbuat terhadap masalah tersebut dapat menimbulkan efek samping berupa berbagai perilaku disfungsional. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konsep utama perilaku yang berpengaruh terhadap tahapan penetapan tujuan adalah proses perencanaan meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, dan komitmen. Yang kedua, implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar yang melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Sebaiknya dijelaskan bahwa tidak hanya menguntungkan saja yang perlu diinvestasikan, melainkan manajemen sebaiknya berdasarkan pengecualian tidak menganggap bahwa hanya varians yang memperhatikan varians yang tidak menguntungkan terlebih dahulu. Yang C, konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Ada empat bagian. Yang pertama, rasa tidak percaya. Anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan pengaruh pada kinerja yang menurun. Riset telah menentukan sejumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyeliaan. Salah satu alasan rasa tidak percaya ini berdasarkan pada penyeliaan anggaran, yaitu anggaran cenderung untuk terlalu menyederhanakan dan mendistorsikan situasi atau real, dan gagal untuk memungkinkan dimasuknya variasi dalam faktor-faktor eksternal. Yang kedua, resistensi. Alasan dari resistensi anggaran adalah bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Manajer atau penyelia mungkin merasa terlalu terbebani dengan adanya permintaan yang ekstensif atas waktu mereka dan tanggung jawab rutin mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Akibatnya, banyak manajer dan penyelia kurang memahami seluk-beluk dari penyusunan anggaran. Mereka seringkali takut untuk mengakuinya atau tidak mau cukup mempelajari mengenai proses perencanaan dan penyusunan anggaran guna memberikan kontribusi yang berarti. Yang ketiga, konflik internal. Konflik internal menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif. Konflik internal menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan dari organisasi secara total. Situasi ini menyebabkan keselarasan tujuan menjadi lebih sulit jika tidak mungkin untuk dicapai. Hal tersebut menimbulkan kebencian pada manajemen dan juga kepada anggaran. Selanjutnya, efek samping yang tidak diinginkan.
Efek samping yang tidak diinginkan dapat berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja departemen dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan memfokuskan perhatian secara eksklusif pada kinerja departemen, maka ketergantungan dan ekonomi departemen yang penting dapat diabaikan. Selanjutnya D. Relevansi konsep ilmu keperlakuan dalam lingkungan perencanaan. Bagian ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadangkala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Lingkungan kerja atau budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan oleh karena itu juga mempengaruhi proses perencanaan. Perilaku manusia bersifat adaptif dan berbeda dari suatu lingkungan kerja ke lingkungan yang lain. Dengan demikian, dalam suatu lingkungan, tindakan tertentu oleh manajemen puncak dapat mendorong perilaku yang hasil anggaran yang menguntungkan, sementara tindakan yang sama di lingkungan yang berbeda dapat mendorong perilaku yang tidak diinginkan dan hasil anggaran yang disfungsional. B. Ukuran dan struktur organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi struktur organisasi. Di perusahaan-perusahaan kecil, struktur perencanaan dan pengendalian adalah relatif sederhana karena aktivitas organisasi hanya dilaksanakan oleh sedikit orang. Aktivitas dapat dengan mudah dikendalikan dan masalah keselarasan tujuan dapat dengan cepat dibahas. Sedangkan struktur manajemen birokratis menyusun anggaran yang efektif dianggap lebih sulit karena potensi inefisiensi dalam komunikasi di dalam organisasi, kurangnya keselarasan tujuan, dan ketidakmampuan dari banyak orang untuk melihat hubungan antar peran kerja mereka dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Dalam praktiknya, agar dapat sukses, manajer harus menyesuaikan perilakunya atau perilaku direktif atau suportif dengan kondisi bawahannya. Tingkat kecakapan dan komitmen bawahan, hal ini merupakan satu satuan yang tidak terpisahkan seperti halnya rangkaian sesuatu gaya kepemimpinan demokratis atau otokratis. Gaya kepemimpinan semacam ini memandang tidak secara eksak menggambarkan berbagai tingkah laku atau gaya yang berbeda dari seorang pemimpin. Selanjutnya, stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim, politik, dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri, dan pelayanan organisasi. Struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Lingkungan yang stabil mengenakan risiko yang terbatas dan memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Lingkungan yang berubah dengan cepat menghasilkan situasi yang berisiko tinggi, perubahan yang demokratis dalam tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar mata asing, dan semakin meningkatnya persaingan di luar negeri. Selanjutnya, E. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Tahap ini dibagi menjadi 10 tahapan. Yang pertama, tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atasannya ke arah ketentuan untuk menahannya ke arah yang lain. Tujuan dipandang sebagai suatu kesepakatan yang kompleks, yang kadangkala mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan dari anggota organisasi yang dominan. Yang kedua, keselarasan tujuan. Keselarasan antara tujuan organisasi dan pribadi juga dapat ditingkatkan dengan menjelaskan kepada karyawan alasan atas mana tujuan organisasi didasarkan. Karena baik tujuan organisasi maupun individu tidak statis, maka keselarasan tujuan harus terus-menerus dicapai di setiap siklus perencanaan. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi adalah proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, di mana keputusan tersebut akan memilih dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawahnya memiliki suara dalam proses manajemen. Ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dengan mengambil keputusan yang mengarah pada penentuan tujuan organisasi dan penetapan sasaran kinerja. Yang keempat, manfaat partisipasi. Manfaat partisipasi ini yaitu meningkatkan moral dan mendorong inisiatif pada semua tingkat manajemen. Partisipasi yang berarti juga meningkatkan rasa kesatuan kelompok yang pada gilirannya cenderung untuk meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dan penetapan tujuan. Tujuan organisasi yang dibantu penetapannya oleh orang-orang tersebut kemudian dipandang sebagai tujuan yang selaras dengan tujuan pribadi mereka. Proses ini disebut dengan
internalisasi tujuan. Yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasannya sendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan pada para manajer untuk menetapkan isi dari anggota mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi tersebut. Jika tujuan anggaran tersebut mudah untuk dicapai karena adanya slang atau faktor-faktor lain yang ditimbulkan dari partisipasi dalam proses penyusunan anggaran, maka manfaat motivasional menjadi minimal atau tidak ada sama sekali. Yang keenam, tahap implementasi. Cetak biru untuk tindakan di tingkat perusahaan ini kemudian disetujui oleh Presiden, Direktur, dan Dewan Komisaris. Anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui komunikasi kepada karyawan kunci dan organisasi. Hal ini menginformasikan kepada mereka mengenai tahap manajemen, alokasi sumber daya, kota produksi, dan tenggang waktu. Yang ketujuh, mengkomunikasikan anggaran. Untuk menghilangkan beberapa dari masalah potensial, controller harus menerjemahkan sasaran organisasi secara keseluruhan ke dalam sasaran yang dapat dipahami bagi setiap subunit organisasi. Sasaran tersebut dapat dikomunikasikan dengan sangat efektif jika dijelaskan secara pribadi dan dilengkapi dengan pedoman tertulis atau diskusi tindak lanjut informal dengan pemimpin subbagian, yaitu Direktur Perencanaan sebaiknya menjelaskan dasar-dasar dari proses penyusunan anggaran dan asumsi-asumsi yang menghasilkan jumlah anggaran akhir. Yang kedelapan, kerjasama dan koordinasi. Direktur Perencanaan sebaiknya mempertimbangkan sepenuhnya bahwa konflik yang muncul di dalam kelompok dapat mengurangi kerjasama antar subunit. Masalah-masalah ini harus ditangani segera setelah dideteksi guna menghindari konsekuensi organisasi yang lebih serius. Direktur Perencanaan sebaiknya juga menyadari bahwa sikap orang-orang terhadap anggaran dan proses penyusunan anggaran, jika anggaran tersebut dianggap rendah oleh manajemen non-keuangan, maka kecil kemungkinan bahwa anggaran tersebut akan diterima. Sedangkan koordinasi adalah seni menggabungkan secara efektif seluruh sumber daya organisasi. Dari sudut pandang keperilakuan, hal ini berarti menggabungkan bakat dan kekuatan dari sistem partisipasi organisasi dan membuatnya berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kesembilan, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai dengan memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan juga akan mengindikasikan kinerja di atas anggaran. Yang terakhir, laporan kinerja. Laporan kinerja juga dapat mendorong karyawan untuk merasakan tekanan, kegelisahan, iri hati, dan lain sebagainya. Kita mengetahui dari ilmu sosial bahwa orang akan bertindak berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.